Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risawati dari kelompok 5 ditemani oleh teman-teman saya yaitu Anatasa, Elpina Ningsi Harahap, Rizka Milinia, dan Mary Andani. Di video kali ini kami akan mempresentasikan atau melaporkan mengenai proposal kegiatan yang telah kami buat dengan judul Strategi Guru dalam Meningkatkan Belajar Siswa pada Masa Pandemi COVID-19 di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Persiapan Negeri Teluk Rendah Ilir, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo. Nah, baiklah, yang pertama itu adalah pendidikan. Pendidikan itu adalah salah satu tujuan untuk mengembangkan kualitas manusia, yang pendidikan ini memegang peranan penting dalam menentukan nasib pada manusia tersebut. Dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kepribadian, dan lain-lain. Pada pendidikan ini, yang sesungguhnya dari anak-anak itu dituntut oleh pengetahuan bahwa anak-anak itu harus memahami ataupun memegang kewibawaan dan menyadari bahwa hal yang diajarkan itu adalah sangat penting. Belajar itu adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan dari yang baik menjadi lebih baik, untuk berperilaku ataupun tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil sendiri untuk interaksi dalam lingkungan tersebut. Nah, pengertian dari guru itu adalah pendidikan profesional dengan tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan beradaptasi kepada sesama mahasiswa atau mahasiswi tersebut yang ada di sekolah. Namun, dalam kegiatan setiap hari, mengajar tidak perlu non-formal ataupun formal. Nah, lanjut. Di dalam salah satu strategi itu harus memiliki strategi dimiliki oleh guru, yaitu komunikasi. Dalam pembelajaran tersebut kita harus komunikasi. Kalau kita tidak ada komunikasi, itu tidak akan bisa dalam mengajar, dalam belajar ke murid-muridnya ataupun ke siswa-siswinya tersebut ya. Nah, menyampaikan informasi yang jelas, tepat, lanjut gagasan, emosional, keahlian, dan lain-lain sebagainya. Nah, melalui simbol-simbol tersebut seperti kata-kata, gambar-gambar, angka-angka, dan sebagainya. Nah, berdasarkan uraian yang di atas ataupun yang saya jelaskan tadi, itu bahwasannya masalah ini perlu untuk diteliti. Dalam hal ini, peneliti mengambil judul yaitu strategi guru dalam meningkatkan hasil belajar pada siswa-siswi tersebut yang ada di Madrasah Ibtidaiyah. Bab 2. Kajian teori. Strategi guru. 1. Pengertian strategi. Strategi adalah suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Istilah strategi banyak digunakan dalam berbagai bidang kegiatan yang tujuan memperoleh kesuksesan atau keberhasilan dalam mencapai tujuan. 2. Pengertian guru. Berdasarkan Undang-Undang Guru, dikatakan sebagai tenaga profesional yang mengandung arti bahwa pekerjaan guru hanya dapat dilakukan oleh seorang yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi pendidik sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Tugas guru pakar pendidik berat antara lain: A. Mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, penilaian pembelajaran. Strategi guru. Strategi guru dapat diartikan sebagai
suatu usaha atau cara yang dilakukan oleh guru untuk memperoleh keberhasilan dan tujuan yang telah ditentukan. B. Hasil belajar. Hasil belajar yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, efektif, dan psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar. C. Media pembelajaran. Media pembelajaran adalah sarana atau alat bantu pendidik yang dapat digunakan sebagai perantara dalam proses pembelajaran untuk mempertinggi efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan media pembelajaran sebagai alat bantu pembelajaran yaitu 1. Mempermudah proses pembelajaran di kelas. 2. Meningkatkan efisiensi proses pembelajaran. 3. Menjaga referensi antara materi pembelajaran dengan tujuan pembelajaran. 4. Membantu konsentrasi pembelajaran dalam proses pembelajaran. Macam-macam media pembelajaran. 1. Media auditif. 2. Media visual. 3. Media audiovisual. D. Pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas adalah kegiatan perencanaan yang sengaja dilakukan oleh guru dengan tujuan untuk mencapai dan mempertahankan kondisi yang optimal, membangun iklim sosio-emosional yang efektif, serta mencapai sesuatu hubungan interpersonal yang baik sehingga proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien. Penataan ruang kelas meliputi 1. Pengaturan tempat duduk. 2. Pengaturan alat pengajar. 3. Pengaturan keindahan dan kebersihan kelas. 4. Ventilasi dan tata cahaya. E. Gaya mengajar guru. Gaya mengajar guru adalah bentuk penampilan guru saat mengajar, baik yang bersifat kurikuler maupun psikologis. Dari berbagai karakteristik masing-masing guru terdapat macam-macam gaya mengajar, yaitu 1. Gaya mengajar klasik. 2. Gaya mengajar teknologis. 3. Gaya mengajar personalisis. 4. Gaya mengajar interaksional. Bab ketiga, pendekatan dan metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung kepada menggunakan analisis. Proses dan makna perspektif lebih ditonjol dengan penelitian kualitatif. Penelitian ini dengan judul Strategi Guru dalam Meningkatkan Hasil Belajar pada Siswa di masa pandemi COVID-19 di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Persiapan Negeri Desa Teluk Rendah Ilir, Kecamatan Teluk Ilir di Kabupaten Tebo. Pertama, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Persiapan Negeri Teluk Rendah Ilir. Yang kedua, waktu penelitian. Yang ketiga, subjek dan penelitian. Jenis dan sumber terbagi dua. Pertama, data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Penelitian ini berhubungan langsung dengan data primer yang bersangkutan. Kedua, interview atau wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam metode survei melalui daftar pertanyaan yang diajukan
secara lisan terhadap responden atau subjek. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku yang terbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Dan instrumen penelitian. Pada penelitian ini, sebagai instrumen penelitian adalah key instrumen atau alat sebagai penelitian umum. Penelitian itu sendiri yang mengumpulkan data, meneliti menggunakan panduan observasi, panduan perencanaan, pelaksanaan, dan penelitian. Teknik analisis data. Penelitian kualitatif. Teknik analisis yang data digunakan yaitu untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian kualitatif. Dan penelitian ini terbagi menjadi 5. Pertama, reduksi data. Kedua, penyajian data. Ketiga, verifikasi data. Keempat, penarikan kesimpulan. Dan yang terakhir, teknik keabsahan data. Demikian laporan atau presentasi mengenai proposal kegiatan yang telah kami buat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.